Saat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada hari Minggu ini, minggu pertama daripada bulan November. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setia sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah, siapkan hatimu. Kita mau menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Fokuskan hati kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan kita yang senantiasa menyertai dan senantiasa memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sekali lagi katakan, pujian dan syukurku ku bawa kepadamu Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan, sadar bila ku ada
Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih pada pagi hari ini sekali lagi kami boleh beribadah kepadamu. Sepanjang 1 minggu Engkau sudah menyertai kami, bahkan sepanjang 1 bulan Oktober Engkau juga sudah memelihara kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau beribadah kepadamu, kami mengucap syukur. Melalui pujian yang baru saja kami nyanyikan, kami diingatkan bukan hanya diri kami yang berharga di matamu, tetapi bagaimana kami menjalani hidup kami itu pun sangat berharga bagimu dan Engkau anggap sebagai sebuah persembahan yang boleh kami naikkan untukmu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau mulai ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir nanti Engkau senantiasa berkenan menikmati, bahkan hadir di dalam setiap hati kami, hadir di dalam setiap rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami mau persembahkan ibadah kami pada pagi hari ini sepenuhnya bagi kemuliaan-Mu dan nikmatilah Tuhan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Haleluya, kita berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Tidak terasa ya, kita sudah memasuki bulan yang baru kembali di bulan November. Ya, seperti biasa kita masih ibadah di rumah kita masing-masing. Sampai saya percaya sukacita Allah terus ada di tengah-tengah kita semua. Amin. Bapak Ibu semua sudah siap untuk memuji Tuhan? Haleluya, mari fokuskan hati kita bagi Tuhan kita. Sebab hanya Dialah Tuhan yang menjadi kekuatan kita, perlindungan kita. Mari sama-sama kita memuji Tuhan. Yuk. Yang kita nyanyikan lagu ini boleh sambil bangkit berdiri Bapak Ibu yang ada di rumah. Yuk, kita nikmati pujian kita. Hanya Yesus yang kita tinggikan. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota. Sekali lagi katakan, Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Katakan hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Dialah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur kepada Tuhan kita. Ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Haleluya. Kasih setia Tuhan tidak akan pernah pergi dari kita.
Amin saudara. Haleluya, kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau telah datang ke dunia untuk menebus kami Tuhan. Memberikan kehidupan, memberikan keselamatan bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih-Mu Tuhan, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati, ku telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Mari jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk puji-pujian yang baru saja kami nyanyikan, yang mengingatkan kami bahwa betapa begitu berharganya hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau membaca firman-Mu, biarlah melalui apa yang kami baca dan bahkan yang kemudian kami renungkan, kami boleh sekali lagi juga menghargai kehidupan kami. Sehingga kami tidak lagi hidup secara sembarangan, tetapi kami hidup memuliakan Engkau. Menjadikan hidup kami menjadi persembahan yang paling indah untuk-Mu sendiri. Tolong setiap kami Tuhan, pada waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, sepanjang bulan November ini kita akan bersama-sama mengupas secara keseluruhan, tentu tidak bisa detail sekali, 1 Petrus. Surat 1 Petrus yang terdiri dari 5 pasal, kita akan kupas sepanjang 4 minggu berturut-turut. Maka dalam pengertian ini mau tidak mau kita mulai dari 1 Petrus pasal yang pertama. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua terlebih dahulu. 1 Petrus pasal 1 ayat 1 dan 2 demikian bunyinya. Dari Petrus Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Jemaat yang dikasih Tuhan, perhatikan dalam ayat yang pertama ini Petrus mengatakan dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, artinya yang diutus oleh Kristus sendiri. Atau yang ditugaskan oleh Kristus sendiri dalam hal ini menuliskan surat. Atau pakai bahasa yang lebih gampang, menuliskan surat penggembalaan, yaitu kepada siapa? Kepada orang-orang yang tersebar sampai di daerah Pontus, Galatia, Kapadokia, dan selanjutnya. Artinya orang-orang ini adalah yang tadinya bermukim di satu tempat, tetapi kemudian terpencar oleh karena satu dan lain hal. Kepada orang-orang inilah Rasul Petrus menuliskan suratnya. Nah, saudara, kalau kita perhatikan dan kaitkan dengan peristiwa yang terjadi pada permulaan kekristenan, maka sebetulnya Rasul Petrus ketika menuliskan surat Petrus yang pertama ini dilatar belakangi oleh satu peristiwa yang luar biasa, suatu peristiwa yang mendadak terjadi pada orang-orang Kristen dan sehingga terpaksa mereka ini menjadi tersebar. Artinya mereka tadinya kemungkinan besar dan sangat memang pada umumnya para penafsir percaya itu tinggal di satu tempat yang sama. Dan kenal dengan Petrus, itu sebabnya kemudian ketika tersebar, Petrus di tempat mereka tersebar itu menggembalakan melalui suratnya. 1 Petrus dilatar belakangi oleh satu peristiwa tragis. Mereka yang menerima ini pada mulanya sebetulnya tinggal di kota Roma. Dari mana kita tahu bahwa mereka ini sebetulnya tinggal di kota Roma? Mari kita bandingkan dengan 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-13. Di dalam akhir daripada suratnya, Rasul Petrus ini memberikan salam. Ada titipan salam yang mau disampaikan kepada mereka yang tadi sudah tersebar itu. Salamnya berbunyi demikian, 1 Petrus pasal 5 ayat 13. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Jadi ini ada salam dari orang-orang yang tinggal di Babylon dan juga salam dari Markus. Nah, saudara, kota Babylon ini pada zaman Kristus, pada zaman Rasul Petrus sudah punah.
Tetapi kenapa di sini disebutkan salam dari kota Babilon? Artinya sebetulnya ini kota Babilon ini adalah kata sandi. Sesuatu yang sebetulnya bukan kota Babilon. Nah, ini sebetulnya adalah menunjuk kepada kota Roma. Sebab pada waktu itu kota Roma sedang orang-orang Kristen yang ada di kota Roma sedang mengalami aniaya. Dilatar belakangi sebetulnya oleh satu kaisar yang gak benar gitu ya. Yaitu Kaisar Nero. Dia ini kepingin sekali untuk menjadikan kota Roma yang baru yang lebih megah. Tapi bagaimana dengan kota Roma yang lama? Karena memang saudara-saudara Pak tidak bisa dipungkirin kadang-kadang itu memperbaiki atau merenovasi sesuatu yang sudah jadi kadang-kadang bisa lebih sulit daripada membangun yang baru. Itu sebabnya memang ada wacana di Indonesia juga bukan, ibu kota Indonesia mau dipindah ke Kalimantan. Salah satu sebabnya ya karena artinya dianggap kota Jakarta ini sudah terlanjur rusak gitu ya. Tahun demi tahun setiap kali waktu musim hujan terjadi banjir. Apalagi kalau yang jadi gubernurnya gak benar. Banjirnya makin parah gitu kan ya. Jadi dalam hal ini itu sebabnya ada wacana untuk memindahkan ibu kota. Nah demikian juga pada waktu itu Kaisar Nero pengen membangun satu kota Roma yang lebih megah. Nah maka cara paling gampang yang lama dibakar. Maka ada peristiwa Nero membakar kota Roma. Tetapi ketika kemudian ini apa yang dilakukan oleh Nero ini bocor diketahui oleh masyarakat pada umumnya, maka fitnah dijatuhkan kepada orang Kristen. Bahwa yang membakar kota Roma adalah orang Kristen. Maka kemudian terjadilah aniaya terhadap orang Kristen. Itu latar belakang daripada penulisan surat 1 Petrus. Maka itu sebabnya karena orang-orang Kristen yang ada di kota Roma yang tidak bisa lari, mereka tetap harus menyembunyikan identitas mereka. Bahkan Petrus yang sebetulnya kalau mau jujur gampang melarikan diri. Kenapa saya katakan dia gampang melarikan diri? Pada hakikatnya Petrus bukan penduduk kota Roma. Dia datang ke Roma dalam konteks kunjungan. Dia datang ke Roma sendirian, tidak punya rumah sendiri di sana. Maka kapan saja dia mau meninggalkan kota Roma gampang. Tetapi Petrus lebih merasa daripada dia bersama-sama dengan orang Kristen yang lain meninggalkan kota Roma, Petrus memilih untuk tetap tinggal di kota Roma, menguatkan orang-orang Kristen yang tidak mempunyai kesempatan atau yang tidak mungkin meninggalkan kota Roma ketika sedang mengalami aniaya. Tetapi pada saat yang sama Petrus juga punya beban untuk menggembalakan mereka yang tersebar itu tadi. Itu sebabnya kata kota Roma disandikan, disimbolkan pakai kata istilah kota Babilon. Nah inilah yang Rasul Petrus katakan di dalam pasal pertama tadi. Kepada orang-orang Kristen ya yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia dan selanjutnya. Dan siapa mereka itu orang-orang yang tersebar? Yang pakai bahasa kita paling gampang yaitu orang Kristen. Siapakah orang Kristen? Dikatakan di dalam ayat yang kedua. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh. Jadi orang-orang Kristen adalah yang dipilih oleh Bapa menurut rencana Bapa. Dipilih oleh Allah Bapa menurut rencananya. Artinya pilihan itu bukan berdasarkan syarat yang ada di dalam diri manusia yang dipilihnya. Tetapi betul-betul syarat itu sepenuhnya hanya atas rencana Bapa. Siapa yang mau dipilih Bapa itu urusan Bapa. Tidak ada syarat yang ada di dalam diri manusia yang dipilihnya. Saya memakai satu ilustrasi perbandingan yang jelas yang sebetulnya juga dikatakan oleh Rasul Paulus dalam hal ini bahkan ditulis di surat Roma pasal yang ke-9. Pada waktu berbicara tentang kenapa Allah memilih Yakub dan Allah bukan memilih Esau,
ditegaskan dalam surat Roma pasal 9, Allah memilih Yakub bukan berdasarkan perbuatan. Artinya apa? Berdasarkan rencana Allah. Pakai bahasa yang lebih gampang, terkesan vulgar, tergantung suka-sukanya Allah. Itu sebabnya dikatakan dalam surat Roma pasal 9, itu sebabnya ketika anak ini masih di dalam kandungan ibunya sudah dikatakan bahwa Allah sesuai dengan rencananya memilih Yakub. Maka balik kepada 1 Petrus pasal pertama. Allah di dalam rencananya memilih orang-orang percaya. Lalu bukan saja dipilih, tetapi juga pemilihan ini ada tujuannya. Jadi pemilihan bukan ada syaratnya, tetapi pemilihan ada tujuannya. Dipilih supaya dikuduskan dalam roh. Supaya taat kepada Kristus. Nah, di dalam pembukaan inilah Petrus menjelaskan bahwa sesungguhnya keselamatan itu adalah rencana Allah yang digenapkan dalam Kristus Yesus, diaplikasikan oleh kuasa Roh Kudus, dan setelah menjadi orang-orang percaya diharapkan untuk hidup di dalam ketaatan kepada Kristus. Dimulai pengampunan yang dilakukan oleh Kristus di atas kayu salib, dilanjutkan dengan ketaatan kepada Kristus. Itulah hidup orang-orang yang dipilih menurut rencana Allah. Sekali lagi saya tegaskan, rencana itu bukan berdasarkan syarat, tetapi karena alasan tujuan. Inilah sesungguhnya yang dikatakan diberikan oleh Petrus di dalam pembukaan daripada suratnya 2 ayat yang pertama. Lalu setelah itu Petrus mengatakan di dalam ayat yang ketiga kalimat yang seperti ini. Terpujilah Allah, Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ayat 3 dibuka dengan satu kata, terpujilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jangan lupa tadi saya sudah menyampaikan latar belakang tentang kepada siapa surat ini ditulis oleh Petrus. Yaitu kepada orang-orang Kristen yang tadinya tinggal di kota Roma, tetapi sekarang sudah menjadi pengungsi, tersebar di berbagai tempat. Adalah orang-orang yang boleh kita asumsikan mereka ini mendadak kehilangan kemapanan mereka. Mereka hartanya banyak yang dijarah. Bahkan sangat mungkin ada di antara mereka yang menerima surat Petrus ini, anggota keluarganya menjadi korban dan mati pada waktu difitnah sebagai yang membakar kota Roma. Tetapi untuk mereka-mereka yang seperti itu, yang kehilangan hartanya, yang sekarang menjadi pengungsi, bahkan yang ada anggota keluarganya sudah meninggal, Petrus mengatakan terpujilah Tuhan. Artinya pakai bahasa yang lebih gampang, bersyukurlah bahwa engkau sudah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Melalui ayat ini bahkan kata pembukaan di mana mengajak orang-orang yang baru saja mengalami musibah itu untuk bersyukur, Rasul Petrus menegaskan bahwa keselamatan yang diterima di dalam Kristus Yesus adalah sesuatu yang begitu berharga, yang melampaui segala apapun yang ada di dalam dunia. Yang melampaui segala sesuatu yang mereka karenanya terhilang ketika sebagai orang Kristen difitnah. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sesungguhnya sebagai orang percaya, walaupun mungkin kita sulit memahaminya, amini saja bahwa memang keselamatan dalam Kristus Yesus itu melampaui segala-galanya yang ada di dalam dunia. Lebih berharga daripada emas atau perak. Tuhan Yesus dan bagian lain di dalam Injil Matius pernah berkata, apa gunanya engkau memelihara seluruh dunia dengan seluruh yang ada di dalamnya, jikalau engkau kehilangan keselamatan.
Jangan ngomong kehilangan keselamatan. Apa gunanya engkau mempunyai seluruh dunia ini jikalau itu engkau miliki hanya untuk sementara dan akhirnya engkau lepaskan pada waktu engkau mengalami kematian. Tidak ada sesuatu pun di dalam dunia ini, apapun itu yang sebetulnya begitu berharganya yang kita bisa pegang terus. Minimal kalaupun kita bisa pegang harus dilepas sampai pada waktu kita mengalami kematian. Entah itu kekayaan, entah itu kenikmatan, bahkan itu juga kuasa yang paling tinggi. Di Tiongkok ada seorang kaisar yang terkenal sekali, Si Huangdi. Yang pertama kali mempersatukan seluruh kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Tiongkok menjadi satu kekaisaran. Dialah yang mempersatukan Tiongkok dengan satu bahasa yang sama. Dia menjadi raja relatif pada usia yang sangat muda, umur 13 tahun. Ketika kemudian dia berhasil mempersatukan seluruh Tiongkok, dia merasa kuasa seperti ini adalah kuasa yang harus dilanggengkan. Sayang usia manusia terbatas. Maka dia mencoba mencari obat yang bisa membuat orang menjadi panjang usianya. Tetapi sejarah mencatat dia justru meninggal pada waktu relatif sangat muda. Berusia 48 atau 49 tahun dia sudah meninggal dunia. Apa artinya dia mempunyai kuasa? Mempersatukan seluruh Tiongkok yang sangat luas. Di Yunani juga ada seorang raja yang sangat terkenal, Alexander the Great. Dalam waktu usia yang sangat muda dia sudah menguasai seluruh Yunani, Eropa pada zaman itu. Tetapi juga meninggal pada masa mudanya. Dan pada waktu dia menjelang hampir meninggal dia memberikan pesan. Nanti waktu aku mati masukkan petiku dan kanan kiri peti dikelubangin, kedua tanganku dikeluarin seolah-olah dia mau berkata. Waktu muda aku sudah meraih kekuasaan yang paling tinggi. Tetapi semua aku tinggalkan pada waktu aku mengalami kematian. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam dunia ini apapun itu tidak ada yang bersifat kekal. Tetapi keselamatan daripada Kristus adalah keselamatan yang begitu mulia, begitu berharga, bahkan yang tetap menjadi milik kita sekalipun kita melintasi pintu kematian. Itu sebabnya Rasul Petrus berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya telah melahirkan orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya dan yang dimaksud oleh surat Petrus ini adalah orang-orang yang tadinya kaya raya di surat Roma, yang di kota Roma, yang tadinya hidup mapan di kota Roma, sekarang menjadi pengungsi. Kehilangan segala-galanya, anggota keluarganya meninggal. Kepada mereka Tuhan Yesus, surat Petrus, si Petrus ini mengatakan bersyukurlah. Teman-temanku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaatku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa bulan kita mengalami, kalau boleh saya katakan, mungkin kesulitan karena sebaran COVID-19. Tetapi di tengah-tengah kesulitan yang kita alami selama berbulan-bulan tanpa terasa, sudah hampir sampai pada akhir daripada tahun 2020. Saya tidak tahu berapa sulitnya engkau mempertahankan hidupmu seolah-olah. Berapa banyak yang sudah kena PHK, berapa kerugian secara finansial yang sudah dialami. Tetapi ingat, semua yang terhilang karena sebaran COVID ini tidak ada artinya dibandingkan dengan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Dan maaf kata, kalau sampai ada di antara saudara yang mendengar khotbah ini yang anggota keluarganya bahkan sudah meninggal karena COVID, tetapi meninggal di dalam keselamatan Yesus Kristus, bersyukurlah. Karena keselamatan lebih berharga daripada emas dan perak. Karena keselamatan bahkan lebih berharga daripada hidup sementara di dalam dunia ini. Ini Petrus berani tegaskan. Dan ditegaskan oleh Petrus untuk orang-orang Kristen yang tadi saya katakan itu. Mendadak harus menjadi pengungsi-pengungsi. Mereka kehilangan semuanya itu. Petrus bukan cuma di dalam ayat yang ketiga berkata demikian. Mari kita bandingkan dengan ayat yang ketujuh daripada pasal 1. Di dalam pasal 1 Petrus mengatakan demikian. Maksud semuanya itu ialah
untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Bahwa mereka ini harus meninggalkan kota Roma menjadi pengungsi, berarti mereka ini lebih baik menjadi pengungsi daripada mengatakan aku bukan orang Kristen dan tetap boleh tinggal di kota Roma. Saya ulangi sekali lagi kalimat ini ya. Orang-orang yang menjadi pengungsi ini kan artinya lebih baik mereka mempertahankan iman dan harus menjadi pengungsi daripada boleh tetap tinggal di kota Roma, daripada tetap tinggal di kota Roma dengan rumahnya tetapi mengatakan aku bukan orang Kristen kok. Kalau mereka mengatakan demikian kan tidak harus jadi pengungsi, tetapi mereka tidak memilih itu. Dan Petrus berkata, kamu yang tersebar karena imanmu. Kamu ini sebetulnya memiliki iman yang lebih berharga daripada emas dan perak yang teruji lewat api dapur pemurnian logam mulia. Kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang-orang Kristen waktu itu yang difitnah mendadak. Bukan kesalahan mereka tetapi kesalahan ditimpakan kepada mereka. Iman yang seperti ini dikatakan iman yang lebih berharga daripada emas yang fana. Kenapa Petrus sengaja menegaskan emas ini? Karena saya percaya banyak di antara mereka yang menjadi pengungsi mendadak kehilangan harta kekayaan mereka. Tetapi kalau mereka ini punya iman yang berharga, tetapi dalam 1 Petrus pasal yang pertama, Petrus juga menegaskan jangan lupa. Kalau engkau pernah punya emas, kalau engkau pernah punya perak, tetapi itu semua harus ditinggalkan, bahkan dijarah pada waktu engkau difitnah. Tetapi kamu mempunyai iman yang lebih berharga daripada apa yang dapat dijarah. Harta kekayaan dunia bisa direbut oleh pencuri, bisa dirajah oleh perusuh-perusuh yang brutal. Tetapi iman tidak dapat direbut jika engkau tetap bertahan teguh di dalam pemeliharaan Roh Kudus. Paulus juga pernah mengatakan hal yang mirip-mirip tetapi dalam sudut yang berbeda. Orang yang memberitakan Injil bisa ditahan, tetapi Injil tidak bisa dipenjarakan. Puji syukur. Sampai pada batas-batas tertentu sebetulnya setelah berbulan-bulan lamanya kita kebaktian harus lewat online, ada sisi positifnya. Tidak bisa dipungkirin tahun-tahun lalu waktu kita kebaktian di gedung gereja, berita khotbah yang disampaikan dibatasi oleh 4 sisi tembok gereja. Hari ini sejak bulan Maret bukan cuma GKRI Petrato, gereja-gereja di hampir boleh dikatakan seluruh dunia, firman yang disampaikan setiap minggu tidak dibatasi oleh 4 dinding yang ada di gedung gereja. Semua orang bisa mendengarnya, bukan hanya orang Kristen. Orang Islam yang mau dengar bisa, orang Buddha yang mau dengar juga bisa, orang Hindu yang mau dengar juga bisa. Pokoknya yang tidak tuli bisa mendengar. Syukur-syukur ada orang-orang non-Kristen yang mendengar lalu bertobat, maka dia berarti memperoleh keselamatan yang lebih berharga daripada emas dan perak. Itu keyakinan kita sebagai orang Kristen. Sesang kekasih untuk Yesus itu sebabnya Ratu Petrus berkata, imanmu terbukti lebih berharga daripada emas. Emas yang murni. Tetapi Petrus bukan hanya berkata demikian. Kalau iman kita ini lebih berharga daripada emas dan perak, dari sisi yang lain di dalam pasal pertama Petrus juga mengatakan kita ini di hadapan Tuhan juga begitu berharga, lebih berharga daripada emas dan perak. Mari kita lihat bersama-sama dalam pasal 1 ayat yang ke-17, saya baca sampai dengan ayat yang ke-19. 1 Petrus pasal pertama, ayat 17 sampai dengan 19, demikian bunyinya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia
yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dalam dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saya ulangi sekali lagi ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan yang tak bercacat. Itu ayat 18 dan 19. Melalui ayat ini terus terang saya mencoba menempatkan diri saya sebagai orang-orang Kristen yang dulu tinggal di kota Roma, yang mendapat menjadi pengungsi, yang pada waktu saya meninggalkan kota Roma sebagai pengungsi, rumah saya tinggalkan karena sudah terbakar, harta benda saya sudah dirampas. Saya mencoba menempatkan diri pada posisi itu. Maka ketika saya membaca ayat ini, ketika Petrus berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Saya merasa seolah-olah Petrus seperti berkata demikian kepada saya. Kamu pikir yang kamu lepas, yang kamu tinggalkan karena dijarah di kota Roma itu begitu berharga, mahal. Emas dan perakmu hilang mendadak. Jangan lupa, ketika engkau menjadi orang Kristen, Tuhan juga membayar lebih mahal daripada apa yang sudah kamu hilang, yang sudah kamu lepas, yang sudah dijarah di kota Roma. Bukan dengan emas, lebih mahal lagi, yaitu darahnya sendiri, yaitu darah anak domba yang tidak bercacat. Ketika dikatakan darah anak domba yang tidak bercacat, sebetulnya Petrus mau mengatakan, sebetulnya kalau bukan karena mau menebus kita, kalau bukan mau mengampuni dosa-dosa orang percaya, maka Kristus tidak perlu mati di atas kayu salib karena dia domba yang tidak bercacat. Tetapi karena dosa-dosa kita lah dia dianggap berdosa sehingga harus dipakukan di kayu salib. Itu arti penebusan. Penebusan dalam Kristus Yesus, keselamatan dalam Kristus Yesus, itu sebabnya di dalam ayat 1 dan 2 tadi sudah ditekankan. Oleh karena rencana Bapa yang memilih. Bukan berdasarkan kita mampu merubah hidup kita, sehingga kita mampu mentaati syariat-syariat, tuntutan hukum Taurat, tidak. Tetapi justru karena Kristus yang tidak berdosa, dianggap berdosa karena kita, itulah yang menyebabkan kita diselamatkan. Tetapi jangan berhenti sampai di sana. Itu yang Petrus mau katakan. Betul, untuk mendapatkan keselamatan kau tidak dituntut untuk berubah dulu. Sebab kalau orang berdosa dituntut untuk berubah, bagaimana bisa? Di dalam perjanjian lama sebetulnya orang berdosa tidak bisa dituntut untuk berubah, ini sudah diindikasikan oleh apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Bagaimana mungkin macan tutul menggantikan kulitnya? Tidak bisa. Macan tutul tetap macan tutul. Macan belang tetap macan belang. Maaf kata, ini konteks zaman Yeremia loh ya. Kalau sekarang bisa sih macan tutul jadi macan belang. Rekayasa genetika. Tetapi zaman Yeremia, macan tutul ya selalu macan tutul. Ini mau mengindikasikan, mau memberikan satu ajaran. Orang yang berdosa bagaimana mungkin bisa dituntut untuk merubah tabiatnya yang berdosa. Tidak bisa. Maka pengampunan terlebih dahulu terjadi pada diri orang itu. Kuasa Roh Kudus terlebih dahulu bekerja dalam diri orang itu, melahirbarukan, mengkuduskan. Itu ayat 2 tadi. Maka baru bisa dituntut untuk masuk dalam ketaatan kepada Kristus. Itu sebabnya sampai ayat 19 ditegaskan lagi.
Kamu sudah dibayar dengan sangat mahal. Kristus yang tidak berdosa, darah domba yang tidak bercacat sudah disembelih, sudah dipakukan di atas kayu salib. Dengan tujuan apa? Supaya melalui Roh Kudus yang sekarang bekerja di dalam diri kamu, kamu bisa hidup di dalam ketaatan, tidak lagi hidup secara sia-sia. Menurut cara yang sudah diwarisi daripada nenek moyang. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Rasul Petrus katakan dalam pasal pertama daripada 1 Petrus tentang orang-orang Kristen yang mengalami aniaya dan terpaksa harus meninggalkan kota Roma. Engkau boleh kehilangan segala-galanya, tetapi ingat keselamatan Kristus itu berharga. Karena Kristus membayar itu juga dengan sangat mahal. Lebih mahal daripada apa yang kamu terhilang di kota Roma. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur. Apapun kesulitan yang kita alami sekarang ini, dan sampai kapan kita tidak tahu akan berhenti. Satu hal kita boleh mendapatkan kekuatan dan penghiburan. Kita sudah memiliki keselamatan yang paling berharga, yang hanya ada di dalam Kristus Yesus. Dan keselamatan itu harus kita hargai melalui mewujud nyatakan kehidupan kita yang tadinya hidup dalam kesia-siaan. Yang dimaksud dengan kesia-siaan ini, kalau dalam konteks orang-orang Kristen waktu itu yang menerima surat ini jelas. Mereka adalah penyembah-penyembah berhala. Yang kedua, sebagai orang Roma, mereka pasti sedikit banyak terpengaruh oleh gaya hidup hedonisme daripada orang-orang Roma yang melampiaskan hawa nafsu, bahkan makan pun. Kita tahu dari cerita-cerita sejarah orang-orang Roma yang namanya pesta itu kalau udah kenyang, tapi makanan masih bertumpuk, masih enak-enak, masih ada menu-menu lain yang keluar, tetapi perut sudah tidak sanggup menerima. Apa yang mereka lakukan? Pergi ke WC, pergi ke kamar kecil, korek itu, pun muntahin untuk makan lagi. Ini gaya hidup hedonisme orang-orang Roma. Tetapi bagi saya, orang-orang Roma yang makan enak setelah kenyang, muntahin untuk makan lagi, hanya mau mengatakan itulah hidup kita. Kalau kita mau makan apa yang ada di dalam dunia ini, kelimpahan, harta benda, kemuliaan, tahta, kuasa, satu saat harus kita muntahkan juga kok. Tetapi gaya hidup seperti itulah, hidup di dalam penyembahan berhala, hidup hedonisme gaya kota Roma, itu adalah hidup kesia-siaan yang harus ditinggalkan dan hidup seperti yang diteladankan oleh Kristus Yesus. Hidup bukan bagi dirinya lagi, tetapi hidup adalah sebuah persembahan bagi Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, diri kita secara pribadi betul sangat berharga bagi Tuhan. Itu sebabnya ditebus untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi bagaimana kita mengisi hidup kita yang sudah diselamatkan, itu juga berharga bagi Tuhan. Bukan cuma diri kita tok. Maka jangan pernah punya konsep, haleluya, jadi orang Kristen itu enak. Mati masuk surga. Di dunia menikmati kaya raya, di dunia bebas melakukan apa saja karena ada pengampunan Tuhan. Matinya masuk surga. Enggak. Bagaimana kita mengisi hidup kita setiap hari. Isi kehidupan kita itu juga dipandang berharga bagi Tuhan. Bukan diri kita tok yang berharga. Bagaimana hidup kita itu berharga di mata Tuhan. Kalau saya boleh pakai contoh sederhana. Misalnya, ketika saya hari ini dengan uang 50.000 rupiah saya berikan kepada seseorang yang betul-betul membutuhkan. Karena katakanlah untuk membeli masker pun dia tidak punya duit. Apa yang saya lakukan ini berharga di mata Tuhan, itu maksudnya. Jadi bukan diri saya tok yang berharga di mata Tuhan. Setiap hal yang saya perbuat untuk kemuliaan Tuhan itu berharga di mata Tuhan. Dan itulah yang dimaksud. Tidak tahukah kamu telah ditebus. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana apapun yang ada di dalam dunia. Untuk meninggalkan cara hidupmu yang sia-sia, untuk hidup seturut dengan
kehendak Tuhan, karena itu berharga di mata Tuhan. Puji syukur. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih. Bukan karena kami lebih baik daripada orang lain. Bahkan seringkali kami tahu persis kami juga orang-orang berdosa. Tetapi bukan karena kami lebih baik, tetapi karena kasih dan rencanamu. Maka Engkau sudah memilih kami, bahkan membawa kami oleh karena pimpinan Roh Kudus hidup di dalam ketaatan kepada Kristus, dilahirbarukan dan meninggalkan cara hidup kami yang lama untuk mulai mengisi hidup-hidup kami setiap waktu, setiap saat dengan kehidupan yang indah, yang berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Keselamatan yang kami miliki lebih berharga daripada apapun, dan biarlah sepanjang berapa kesempatan kami masih bisa hidup, hari demi hari kami isi dengan hal yang mulia, yang memuliakan nama-Mu, sehingga kehidupan kami bukan lagi kehidupan yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami tetap berdoa ya Tuhan, di depan kesulitan-kesulitan yang kami hadapi sekarang ini karena sebaran COVID, kiranya penyertaan-Mu menolong kami hidup berarti di hadapan. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau ciptakanku dalam
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami memahami pada hari kami menerima keselamatan, maka hari itu adalah semacam start sebuah kehidupan yang bukan hanya lewat begitu saja, tetapi satu kehidupan bagaikan perlombaan panjang, maraton. Hari demi hari kami harus bertekun hidup memuliakan Engkau. Itu sebabnya ya Tuhan, kami berdoa biarlah kalau kami selama ini sejak diselamatkan belum sungguh-sungguh mengisi hidup kami. Sekarang kami diingatkan bukan hanya diri kami yang berharga di mata-Mu, tetapi hidup kami berharga di mata-Mu. Bukan hanya diri kami, tetapi hidup kami, artinya diri kami dan bagaimana kami hidup ya Tuhan sangat berharga di mata-Mu. Oleh karena itu Tuhan, perjalanan kami sekarang ini, perjalanan sampai nanti garis finish, muka dengan muka berjumpa dengan Engkau. Biarlah menjadi satu perjalanan yang terus menerus kami diingatkan oleh firman pada siang hari ini. Kami tidak mau hidup secara sia-sia. Kami mau menjadikan seluruh totalitas hidup kami, berapapun kesempatan yang masih kita punyai, yang masih kami punyai ya Tuhan, kami mau menjadikan hidup kami itu menjadi persembahan bagi-Mu. Tuhan, ini kami semua, tolong kami ya Tuhan. Jikalau Engkau mengizinkan dalam kehidupan kami ini, kami mengalami kesulitan-kesulitan, menghadapi tantangan-tantangan, menghadapi pencobaan-pencobaan, juga ujian-ujian, biarlah kami lewati semuanya itu bersama-sama dengan Engkau. Biarlah semua yang kami alami ini tidak menggugurkan iman kami, tetapi justru membuktikan iman kami ini lebih berharga daripada emas dan perak yang teruji di dalam nyala api. Oleh karena itu Tuhan, sekali lagi hamba-Mu berdoa, pegang kami satu persatu ya Tuhan. Sebagaimana Engkau tidak meninggalkan kami sejak lockdown, sejak bulan Maret di mana kami tidak bisa beribadah secara fisikal di gedung gereja, tetapi harus beribadah secara online. Selama ini Engkau memelihara kami, menjaga kami. Kami mau ya Tuhan seterusnya Engkau tetap menjaga kami, menyertai kami. Sehingga kalau tantangan-tantangan yang akan terjadi pada hari-hari ke depan jauh lebih berat daripada yang sudah kami lalui. Kami percaya melalui firman hari ini kami diperteguh, diperkuat untuk tetap setia memegang iman kami. Tuhan, terima kasih. Kami diingatkan sebagaimana orang-orang Kristen pada waktu itu yang tinggal di kota Roma dan tersebar, mereka harus bersyukur untuk keselamatan yang mereka miliki. Kami pun sekarang harus bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat seperti sekarang ini kami diingatkan Engkau sudah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Di tengah-tengah situasi yang berat dan seolah-olah kami letih melanjutkan perjalanan kami diingatkan ada gembala yang menyertai kami, yaitu Tuhan sendiri. Dan kami percaya Engkau tidak akan melepaskan kami. Sebab Engkau sudah menebus bukan dengan barang fana. Engkau sudah membeli kami bukan dengan sesuatu yang ada di dalam dunia, tetapi dengan darah-Mu yang sangat mahal yang tertumpah di atas kayu salib. Tuhan, ini setiap kami. Pegang kami satu persatu Tuhan dan jangan pernah lepaskan. Kami datang kepadamu. Dan hamba-Mu bahkan sekarang ini membawa seluruh jemaat-Mu ke hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah situasi seperti ini, keterbatasan kemampuan untuk mengunjungi rumahnya, keterbatasan karena aturan-aturan. Bahkan yang sakit pun tidak boleh dikunjungi. Siapa lagi yang dapat mengunjungi dalam segala keadaan dan di berbagai tempat? Adalah Engkau ya Tuhan. Tuhan, hadirlah Engkau dalam setiap rumah kami masing-masing satu persatu. Lihat apa yang menjadi pergumulan mereka. Kuatkan mereka.
Sama seperti Engkau pernah menguatkan orang-orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat yang meninggalkan kota Roma. Sekarang juga Tuhan, Engkau kuatkan setiap kami. Terima kasih. Tuhan yang menjaga orang-orang Kristen yang tinggal di kota Roma adalah Tuhan yang sekarang ini juga menjaga setiap kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya sekarang ini kami sambil menyerahkan setiap diri ke dalam tangan-Mu. Karena Engkau adalah Gembala Agung yang tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Engkau mengkuatkan kami sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing. Maka kami berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Jemaat yang dikasihi Tuhan, tenangkanlah hatimu, arahkanlah dirimu menghadap dan menatap wajah kemuliaan Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pemeliharaan, penyertaan, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah selesai. Shalom. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.